Wasam ahum ya wasam ahum lan karena satemene pendengarane hawadis kononya. Jadi wawe atof ke fa'ina basyaruh. Wasam ahum lan karena satemene atau satemene pendengarane hawadis iku yusgiluhum nyibukaken apa samun ing hawadis an basorihim saking peningalane hawadis. Wis wallahu alam. Jadinya gini aja ya. Jadi kamu kalau belajar ilmu tauhid itu jangan secara perinci dulu. Jangan dulu pakai pembahasan perinci ya. Terperinci jangan. Jangan. Karena ini kan membahasnya itu tentang sifat-sifat Allah dan sesuatu yang Allah itu yang berta'aluk ya. Jadi yang berta'aluk dengan Allah itu ilmu tauhid itu membahas tentang itu. Dan kitab tauhid ini sebenarnya adalah kitab korban ya, kitab korban. Maksudnya kitab korban gimana? Korban-korban politik ya, korban-korban politik di kalangan umat Islam sendiri. Yaitu ketika terjadinya firqah-firqah yang terjadi menjadi 73 golongan yang selamat itu Ahlussunnah wal Jamaah satu. Tapi yang selamat satu itu Ahlussunnah wal Jamaah masing-masing ngakui Ahlussunnah semua ya. NU ngakunya Ahlussunnah ya. Muhammadiyah Ahlussunnah, Syiah Ahlussunnah ya, Pak. Khawarij ya. Ya, yang pembunuh Ali Ahlussunnah ya. Wahabi, terus yang benar mana coba ya? Ini korban politik. Terus sampai apa ya? Polemik yang terjadi di tubuh Islam itu sendiri sampai ke kerangka atau kerana tauhid. Maka ulama kita yang ibarat kata memegang bidang tauhid ini buru-buru membuat kitab. Takutnya apa? Karena dari banyaknya kejadian ya perpecahan umat Islam itu sendiri ya sebab politik supaya selamat ya dari jalur tauhidnya. Itu pun apa ketika dibikin sebuah kitab berupa kitab tauhid itu pun sebenarnya dalam keadaan terpaksa, ngerti orang? Dalam keadaan terpaksa. Karena apa? Karena yang namanya tauhid itu cukup diimani sebenarnya. Tidak usah omong-omongkan, tidak usah apalagi ketika dibentuk tulisan sebenarnya nggak usah. Tapi karena mungkin keadaannya mendesak, ya terdesak lah, darurat ya darurat. Maka dibikinlah ilmu tauhid satu itu. Nah sebenarnya ilmu tauhid itu adalah ilmu yang sebenarnya nggak usah ditulis atau dibicarakan. Ini terpaksa dibicarakan karena banyak aliran-aliran ya yang berbeda macam ya, terutama dalam bidang tauhid itu berbeda-beda macam. Nah, kita yang sebagai pengikut siapa dalam kerangka tauhidnya siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi itu ya. Jadi yang dipegang oleh NU ya Nahdlatul Ulama itu dua itu, dan dua itu dikatakan sudah cukup ya, sudah cukup kita bisa memegang tauhid sampai mati ya dipegang. Udah seperti itu. Terus saya ulas lagi tadi kenapa gini untuk belajar tauhid ya, ilmu tauhid ya, kitab-kitab yang menerangkan tauhid itu kalau saya pribadi ini sebelum mengkaji secara spesifik atau secara terperinci harus dibahas secara global dulu, ngerti ora? Supaya enggak terpancing was-was ya. Supaya enggak terpancing was-was. Kenapa? Karena mau tidak mau ya ini membahas makhluk sama kholik ya. Jadi kita membahas pencipta kita ya, yang Rob kita ya, Tuhan kita
terus yang disembah kita, dan laisa kamitslihi syai'un, kok bisa ditulis ngono, laisa kamitslihi syai'un kok bisa ditulis. Nah, makanya harus ada istilah secara global. Secara globalnya gini, supaya kamu tenang dalam membahas tauhid itu, pertama kamu ditanamkan dalam sadar dan bawah sadar bahwa Allah itu mukhalafatul hawadisi. Udah ngerti ya? Allah itu mukhalafatul hawadisi dari segala apapun, dari segala apapun. Termasuk ketika kamu sekilas membayang, itu bukan, itu masih makhluk, itu masih makhluk. Satu itu. Jadi mukhalafatul hawadisi itu harus diterapkan dalam kesadaran dan alam bawah sadar. Satu itu. Terus yang kedua, saya tanya, makhluk itu manusia aja bukan? Bukan, banyak ya. Yang dikatakan makhluk itu adalah masih wallah itu makhluk. Ya, jadi sesuatu yang selain Allah itu makhluk. Berarti apa saja. Nah, kalau kita membahas makhluk itu masih wallah selain Allah, kalau kita ditelaah lagi kan ada manusia, ada jin, ada angin, ada matahari, ada langit, ada bumi, dan dari semua bentuk makhluk ini sama Allah itu dibeda-bedakan, ngerti? Maksudnya dibeda-bedakan itu untuk kita yang sebagai manusia juga harus mempercayai ada makhluk lain, meskipun nggak kelihatan dulu, alias gaib, gaib. Kayak misalkan malaikat, ya dalam Al-Quran sering diutarakan Allah menciptakan malaikat pokoknya. Terus lah malaikat, lah kamu tahu nggak malaikat? Tahu nggak? Tahu persis nggak? Enggak kan? Berarti apa? Gaib, gaib. Dah. Kamu tahu setan nggak? Enggak, berarti gaib. Ya. Tapi makhluk, lah. Terus apa lagi? Pokoknya yang terus ya dalam kitab Bahja itu kan saya kemarin bilang bahwa Allah itu menciptakan bukan hanya satu alam, tapi ada 1600 alam ya. Alam apa saja sampai nggak ketahuan itu ya. Itu kelihatan nggak alam selain dunia? Kelihatan nggak? Enggak lah. Berarti gaib. Berarti makhluknya Allah ya itu dibagi dua. Ada yang gaib, ada yang dohir ya. Ada yang gaib, ada yang dohir. Tapi tetap ya gaib-gaibnya makhluk itu digaibkan. Ngerti ora? Digaibkan. Kalau di itu berarti ada unsur apa? Yang membuat, yang menciptakan, di semua. Ngerti ora? Contoh, sahabat apapun, makanya ntar gini, kamu ntar ketika kamu sudah menerapkan konsep tadi bahwa selain Allah itu di semua, diadakan, digaibkan, dikuatkan, dilemahkan, di semua. Itu ntar di situ kamu akan timbul rasa la khauf alaihim wa lahum yahzanun ya. Maka tidak ada bagi kesusahan bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Jadi wali koneka. Kamunya jadi wali, itu ciri-ciri wali itu apa? Ya, ala anna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu adalah sifatnya ya. Pertama, khauf, la khauf, tidak ada ketakutan dan juga tidak ada kesusahan. Nah, mungkin walinya itu tahu konsep ini mungkin. Atau saya jangan-jangan wali ya, kan gitu nggak tahu. Tahu. Tapi ingat warga liar itu. Ya, wali itu singkatan apa? Warga liar. Kalau wali Syekh Abdul Qadir bener-bener wali lo ya. Lo jangan salah kayak. Jadi, kalau saya misalkan ya wali itu pun singkatan dari warga liar ya, warga liar. Udah, tadi paham gak ini tadi? Sebelum membahas tauhid secara terperinci kamu harus
ada dua konsep yang diterapkan dalam pikiran sadar, alam bawah sadar lah. Pertama tadi apa? Allah itu pokoknya mukhalafatul hawadis, pokoknya secara pokok. Kedua makhluk ya, masih Allah itu makhluk, selain Allah itu makhluk, apapun itu makhluknya, jenis yang kelihatan entah yang enggak kelihatan, itu semuanya makhluk. Tapi ingat, untuk membedakan dengan Allah itu yang enggak kelihatan itu adalah jadi di naibul fa'il kan lah, kalau bahasa nahuna kan dijadikan. Kamu percaya malaikat? Percaya, tapi enggak ada karena digaibkan dan ingat, dan itu bentuk rahmatnya Allah juga. Ketika makhluk-makhluk Allah itu ada yang sebagian kita nggak kelihatan, itu sampai alam juga ada yang sebagian nggak kelihatan, itu juga bentuk rahmat juga. Apa kalau kamu dilihatin langsung, wah kamu ntar kaget dulu kaget. Tahu malaikat aja satu malaikat ya, barang malaikat itu apa jumlahnya itu tak terbatas ya, tak terbatas. Satu aja kamu tunjukin malaikat kayak apa, kayaknya pingsan seumur hidup dulu, pingsan seumur hidup, mati maksudnya ya. Pingsan seumur hidup bang, berarti bukan pingsan, iya emang mati dulu. Saking apa nih kaget dulu, karena bukan spesies spesies, bukan kalangan kita manusia ya, hidupnya dengan manusia ya. Kalau kalangan malaikat ya hidupnya sama malaikat kan gitu. Nah, berhubung manusianya itu dicampur-campur, ada yang biasa, ada yang sedang, ada yang anular, ada sakti, agak sakti apa. Allah itu kasihannya itu sama yang sedang ya, yang biasa, yang sedang. Kenapa? Timbul fitnah. Antara timbul fitnah. Tidak semua orang sebenarnya kalau Allah ngizinin ya, kalau misalkan dibukain pintu, misalkan alamnya malaikat diizinin ya, nggak ada masalah. Mesti terjadi kalau Allah sudah kun fayakun ya. Terus lihat alam malaikat enggak? Misal ini ya, bukan saya beneran ya, misal ya diizinin, tapi itu durasinya sedikit ya, sebentar, sedetik lah. Dan itu pun udah dikasih kelihatan, cuman sedikit. Itu pun nggak semua orang. Karena apa? Karena timbul fitnah. Kayak saya kemarin. Ya, timbul fitnahnya apa? Iya, masing-masing alamnya masing-masing. Jin yang alamnya beda. Tapi masing-masingnya alam itu sebenarnya berdampingan, loh. Ngerti orang? Bedanya, maksudnya alam dengan satu dengan yang lainnya itu berdampingan sebenarnya, cuman ditutup hijab. Benar-benar, dan kita harus bersyukur dengan adanya kita tidak tahu itu tuh, sangat bersyukur. Nah, di sini dapat dipahami nggak ini? Ini sebelum kamu ngaji tauhid itu harus ada tanaman seperti itu ya, tanam dalam alam bawah sadar, karena ilmu ini adanya itu karena korban ya, jadi karena korban yang sebenarnya nggak usah diomongin apa, nggak usah diperdebat, ini malah diperdebatkan. Sebenarnya suul adab ya, bahas tauhid kok diperdebatkan kan, itu suul adab. Tauhid itu biasanya kalau misalkan disampaikan ke orang itu curhat, curhat, bukan debat ya. Debat apa kamu? Debat tauhid suul adab berarti ya. Udah tauhid jelas diperdebatkan, apa yang diperdebatkan? Wes, alam. Nah, ini kebetulan apa? Membahas sifat yang ke-12 ya, yang wajib, sifat wajib, yaitu basor. Basor itu apa sih? Melihat. Nah udah, ketika melihat milik Allah itu berbeda dengan makhluk, ngerti ya? Udah, jangan digambarin kayak apa ya. Nah makanya gini, oh ya saya kasih lagi, saya apa sih namanya, kasih
trik lagi ya. Tadi kan ada dua tadi. Sebelum membahas perincinya ilmu tauhid itu kita harus membahas secara global dulu. Pertama Allah itu mukhalafatul hawadis. Kedua masih Allah itu diadakan pokoknya di bentuk apapun di naibul fa'ilkan. Terus yang ketiga satu lagi ini penting juga secara global ya. Yang ketiga itu adalah kita kenal Allah itu adalah dengan cara kita melihat makhluk, melihat ciptaannya. Jadi nggak usah kamu Allah itu ya bagaimana, nggak usah kamu ngeliatin ciptaannya. Ciptaannya dibagi dua, dibagi dua. Ini kalau kamu pengen lihat Allah itu yang dilihat dua. Pertama alam itu berarti selain orang. Bulan ya kan, terus angin, terus matahari, terus apa lagi, bumi, sungai dan lain-lain. Dan yang kedua diri kita sendiri ya, diri kita sendiri. Berarti ketika kita melihat diri kita sendiri sama saja kita melihat Allah. Man arafa nafsah arafa robbah. Ya itu. Barang siapa yang tahu benar-benar akan dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Ya, itu ada di dalam konsep tasawuf, itu ada. Terus dalilnya kita melihat alam itu apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir.